Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya. Saya perkenalan lagi, perkenalkan nama saya Perawat Rista, mahasiswa Poltekkes Kemenkeu Semarang yang sedang bertugas selama 2 minggu ya Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Senangnya dipanggil siapa Ibu? Nurul. Baik Ibu Nurul. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya mendengar suara-suara bisikan dari telinga saya, Sus. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu Ibu jawab. Yang pertama, berapa sering Ibu mendengar suara-suara tidak diinginkan itu Ibu? Sering sekali, Sus. Berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Setiap 5 detik sekali. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari arah sana, Sus. Oh ya, dari mana-mana ya Ibu? Iya, Seberapa keras suara yang Ibu dengar? keras sekali, Sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari diri sendiri, Sus. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Sering sekali, Sus. Kira-kira apa isi suara Ibu dengar itu? Suara ejekan, Sus. Iya. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Setiap hari, Sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Iya, tidak nyaman sekali, Sus. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mempengaruhi, Sus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Belum bisa, Sus, saya mengendalikan. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengobrol halusinasi kemarin? Dengan cara mengkaji, Sus. Iya Ibu, bagaimana Ibu cara melakukannya? Apakah masih ingat? Masih pergi-pergi, kamu itu tidak nyata, kamu itu suara palsu. Ya, bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Lalu apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Masih jarang sih, Sus. Baik, selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Baik Ibu, jadi cara yang selanjutnya itu adalah bercakap-cakap dengan orang lain ya Ibu. Baiklah, seperti janji saya kemarin, hari ini kita belajar cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya itu untuk mengontrol halusinasi yang dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Baik Ibu, mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Iya, Sus, boleh. Baik, untuk tempatnya di mana Ibu untuk berbincang-bincang? Di sini saja, Sus. Baik, di sini saja ya Ibu. Sebelumnya, baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu tahu apa pengertian mengontrol halusinasi dalam teknik bercakap-cakap? Baik, saya jelaskan ya Ibu. Itu adalah metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan mungkin meningkatkan kontrol diri. Untuk tujuannya sendiri, apakah sudah tahu? Belum, Sus. Baik, tujuannya itu untuk mengurangi intensitas halusinasi ya Ibu, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara Ibu. Baik, kalau Ibu sudah mengerti, saya praktekkan dulu ya. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini Ibu, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara, ayo kita ngobrol. Atau Ibu bisa minta kepada perawat untuk berbicara dengannya seperti, Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Baik Ibu, bisa dipraktekkan dulu yang pertama dengan orang lain atau teman. Suster, tolong bicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara aneh, Sus. Baik, seperti itu ya Ibu. Bagus sekali Ibu sudah bisa mempraktekannya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Sudah mendingan sih, Sus. Baiklah Ibu, apakah Ibu masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi cara yang sudah kita praktekkan tadi Bu. Suster, tolong ajak bicara saya mulai mendengar suara-suara aneh. Ya, bagus sekali Ibu. Sekarang kita masukkan ke jadwal Ibu ya.
Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Nanti Ibu bisa coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara-suara tersebut, supaya suara-suara yang Ibu dengarkan tadi tidak mengganggu Ibu lagi. Saya akan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu ya. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang cara yang lain. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Ibu, besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit saja? Ya, Sus, boleh. Baik, 15 menit ya, 15 menit saja Ibu. Tempatnya Ibu mau di mana? Di sini saja, Sus. Baik, kita besok ketemu lagi jam 9. Tempatnya di sini dan waktunya sekitar 15 menit ya Ibu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sus.